Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Puensira Siwabesi, NPM 18122060, Manajemen Pemasaran. Di video kali ini, saya akan bahas tentang analisis jalur atau path analysis. Oke, di sini saya langsung aja mau bahas sedikit tentang analisis jalur. Jadi, analisis jalur itu merupakan suatu analisis yang dikembangkan Sewell Wright, seorang ahli genetika tahun 1921. Setelah diperkenalkan oleh Keith Dudley 1966 dalam literatur sosiologi. Selanjutnya oleh 1968 membahas secara teoritis dan prosedur analisis jalur. Selanjutnya, analisis ini digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang ilmu. Analisis jalur merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji matriks korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti Garson 2006. Seperti halnya regresi, analisis jalur mempunyai manfaat prediktif. Analisis jalur juga dikembangkan sebagai metode untuk mempelajari efek secara langsung dan secara tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam model Ari Wibowo 2004. Analisis ini merupakan metode untuk menerangkan dan mencari hubungan kausal antara variabel. Oke, langsung aja. Jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada analisis jalur, yakni yang pertama adalah hubungan antar variabel dalam model adalah linear, artinya perubahan terjadi pada variabel merupakan fungsi perubahan linear dari variabel lain yang bersifat kausal. Variabel yang diamati bersifat aditif, variabel yang diamati berskala interval atau rasio. Nah, ketika menyusun model, perlu diperlakukan variabel mana yang merupakan variabel bebas atau sebab, dan mana yang merupakan variabel terikat atau akibat. Variabel itu merupakan variabel awal yang memberi efek pada variabel lain dan sisanya di start batch, tidak diperhitungkan. Variabel endogen merupakan variabel yang kerap bersama variabel endogen yang lainnya. Sebagai contoh, peneliti ingin mengetahui pengaruh rata-rata protein yang dikonsumsi ibu hamil. Itu sebagai X1, kadar hemoglobin dalam air itu sebagai S2 terhadap berat badan ibu pada 3 bulan pertama itu sebagai X3 dan berat badan bayi sebagai X4. Inilah dia diagram jalur, contoh diagram jalurnya. Jadi di sini aku juga punya data sendiri ya, tapi ini contohnya aja. Nih, jadi memberikan di gambar ini, X1 dan X2 merupakan variabel eksogen yang bisa berpengaruh langsung terhadap variabel endogen X3 dan X4. Melalui X3, variabel X1 dan X2 juga dapat memberikan pengaruh tidak langsung kepada X4. Model ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. U itu sama dengan residu ya. Untuk yang menghitung koefisien jalur PEG dapat digunakan persamaan-persamaan melibatkan korelasi yakni sebagai berikut. Nah, kelima persamaan ini diselesaikan untuk memperoleh koefisien jalur. Untuk menguji model kausal yang diajukan, peneliti dapat melakukan 3 cara. Inilah caranya menggunakan kemaknaan koefisien, menghitung semua koefisien jalur dan model, dan dengan menghilangkan jalur-jalur tertentu sehingga menjadi model yang lebih sederhana. Berikut dengan nilai T. Oke. Sekarang aku akan masukkan data yang dari bukunya ke analyze. Di sini ada regression, klik linear, ada dependent ya. Jadi kita masukkan dependent adalah Y. Ini kita keluarkan. Kita ganti ke ABS-1, kita masukkan. Jadi ya tadi kita masukkan ke bagian statistik, kita hilangkan centang untuk probability, untuk
plots-nya juga jika kita kembalikan, histogramnya hilangkan, normal probability. Oke. Maka datanya akan keluar seperti ini. Makanya akan keluar seperti ini. Ini merupakan pengujian atau hasil struktur satu. Struktur satu itu yang mana? Ya. Lalu kita bergegas untuk membuat substruktur dulu. Caranya sama. Kita buka yang tadi, langsung aja ke analyze, regression, linear. Nah, di sini kan ada ABSP1. Kita keluarkan, kita ganti ke X2. Karena sekarang oke, unstandard, continue. Pokoknya di checklist lagi yang tadi udah dihilangin. Kita klik oke. Nah, ini untuk data dependent statistik aja ya. Ini data, ada histogramnya, plotnya. Nah, di sini kita masih perlu melakukan pengujian kembali. Kita akan membuat kembali untuk datanya. Kita akan menormalisasikan data di sini nanti. Lalu ada complete variable. Kita ke transform. Lalu ke analyze ya guys. Non parametric text. Kita klik kembali untuk legacy dialog, sampel. Tuh. Pindahkan unstandardnya, residual yang di bawah. Oke. Klik oke. Nah, berarti hasilnya normal ya, karena dia lebih besar dari 0,05 signifikan. Oke, di scatter plotnya kita akan masih kembali untuk pengujian data. Nah, jadi di sini udah keluar ya pengolahan data dari sini. Tadi transform udah ada di sini, ABS res 2 udah muncul. Lanjut kita klik analyze. Di analyze ini kita kembali ke regression, pilih linear. Kita ganti res 2, statistik kita hilangkan centangnya.
statistiknya, kita hilangkan catatannya. New terus ini sudah demikian, kita hilangkan ya. Lalu kita klik continue, lalu ada save, kita hilangkan, kita klik continue, kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan keluar. Ini adalah hasil pengujian data untuk substruktur 2. Ini bisa dilihat. Ini adalah hasil pengujian dari substruktur. Nah, jadi pengujian sangat mudah menggunakan SPSS. Sekian yang bisa saya tutorialkan mengenai path analysis atau analisis jalur. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.